Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini masih dengan Roy Suryo. Kali ini kepakaran Roy Suryo dipertanyakan. Hari itu tentang ijazah Dokter Tifa yang dipertanyakan. Karena betul-betul nyata ya. Mereka menerima semua sifat kebencian mereka berbalik ke mereka, ya kan. Kali ini Roy Suryo gilirannya ya, kepakarannya dipertanyakan. Sosok ahli pakar ijazah. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ya, kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal, Hari pagi, Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Sakit perut setiap gua nonton itu. Sakit perut mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu satu truk, ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo, ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2000 kali ya. Ya, jangan berlagak di TV deh, ya. Salam Hotman Paris. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo bukan kuliahnya bukan IT. Makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Melacurkan diri, padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang bilang gitu? Ya dia komplek mungkin sama motor. Karena saat itu dia datang. Yang nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu JSON script, cuma ngomong itu aja sudah ahli kan. Itu kan cuma search sedikit. berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Ini orang perlu dikoreksi karena banyak sekali rekan-rekan dosen yang menertawakan Anda gitu. Dan media tetap bertahan dengan label pakar ya kan. Ini yang kita perlu koreksi karena orang ini berbahaya. Nanti ada kasus lain orang ini berkomentar padahal tidak ada profilnya ya, baik profil pendidikannya ya maupun profil dia programmingnya juga tidak ada, bukunya juga tidak ada ya. Pernah hadir seminar nasional dan internasional juga berkaitan dengan image dan video processing itu tidak pernah ada. Biar Anda tahu video ya, image dan video processing itu satu transaction atau satu jurnal di IEEE maupun IEICE ya Jepang itu ya. Sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Dalam podcastnya Abraham Samad itu, Roy Suryo seolah-olah meyakini dengan sungguh-sungguh secara saintifik yang dimilikinya bahwa memang ijazah itu 1000% bahkan 1.000.000% juga ijazah yang Pak Jokowi miliki ini adalah palsu gitu. Jadi gini Bang, kalau kita masyarakat percaya lagi Roy Suryo, kita masuk lagi ke dalam jurang kebodohan. Gitu loh Pak. Karena apa? Kita lihat bagaimana Roy Suryo waktu itu dipenjara karena kasus ya kembali lagi dia bikin stupa Borobudur ya, bukannya Pak Jokowi masuk kawan ini kan. Residivis juga kan. Terus yang kedua Roy Suryo bagaimana sekitar 1.000 lebih perabotan dari DPR diambil bawa pulang sama dia, ya kan? Termasuk waktu jadi menteri. Makanya orang bilang dia dewa panci.
Dewa Panci nih Bang, saking banyaknya yang diambil dari DPR. Penjelasan dari UGM salah gitu. Saya sebut salah karena dia menjelaskan itu dicetak di percetakan Prima sama percetakan Sanur. Salah karena Prima itu baru ada tahun 86. Ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Itu bukan Jokowi. 99,9%. Itu saya berani pastikan. Dan mengenai hasil cetakan dibilang bahwa di era tersebut cetakan hanya dot metric, ya enggak, menurut saya enggak, ya. Inkjet itu udah keluar dari tahun 80-an loh, ya, berbagai merek inkjet itu udah mulai keluar, udah ada. Ya, dan saya tidak menganulir berarti saya bilang bahwa itu benar inkjet, enggak, kan kita ngomong sekarang sudah ada itu apa belum gitu loh, ya, secara teknologi. Jadi inkjet sudah ada, dan kalau sudah keluar kemudian editornya Microsoft Word itu udah keluar dari 1980-an juga udah keluar, ya, yang versi satunya, versi lama, kemudian baru direvisi dan diperbarui kan bertahap berikutnya. Jadi udah keluar dan kemudian mulai mengemuka di mana-mana. Kalau dulu kan pakai yang Windows 31 gitu atau Windows yang Wah, kalau DOS kan di WordPerfect ataupun di WordStar dan WordPerfect itu masih yang DOS. Kemudian Windows, Microsoft Word udah mulai yang baru berbasis yang Windowsnya dan sebagainya. Gitu. Jadi kita bilang bahwa itu sudah ada. Nah, masalahnya benar apakah itu hasil cetakannya itu jadinya pakai si printer inkjet di sini? Nanti diuji, nanti diperiksa gitu loh. Dan ini saya bukan menyanggah, tetapi kalau kita bilang bahwa belum ada teknologi itu ya salah. Udah ada teknologinya. Cuma apakah itu diimplementasikan benar atau tidak gitu ya. Mengenai Times New Romance, ya, Times New Romance itu udah lama banget ada, bahkan dari 1932-an kalau nggak salah itu sudah ada, ya kan. Nah, tinggal sekarang apakah cetak-cetakan yang ada sekarang itu sesuai dengan Times New Romance yang seperti sekarang beredar apa enggak, itu harus diperiksa ujung ke ujung. Sedapat mungkin semua teks yang ada diperiksa, kalau bisa dicari dari mulai 26 huruf ya, dari A sampai Z-nya, kemudian segala special karakternya, baik titik, tanda plus, garis miring dan lain sebagainya, itu semua diperiksa. Itu untuk menguji, memastikan bahwa apakah pas saat kita bilang Times New Roman nanti betul apa kayak gitu apa enggak. Itu penting. Kalau enggak penting, paling kita ngomongnya oh mirip Times New Roman. Jangan langsung bilang oh ini Times itu begini, ini begitu, nggak bisa. Ngulas tuh nggak kayak begitu menurut saya, terlalu berlebihan. Saya nggak bilang Anda salah ya, Bung Rismon dan Roy, tetapi penjelasan kadang jangan perlu juga terlalu berlebihan. Ya, kemudian masyarakat itu jadinya rancu. Kalau yang rancu yang bijak biasa, tetapi kalau yang culun-culun, masyarakat yang kurang pintar, saya bilangnya, nggak mau bilang bot, ya, yang kurang pintar itu kemudian terlalu bereaksi, oh ya gini, wah geruduk saja, wah gini, bereaksi gitu kan. Itu masyarakatnya kayak gitu, itu saya tahu lah kalangannya levelnya kayak gimana. Nanti pada saat dia suruh maju juga ya nggak nongol-nongol. Dan kemudian kalau bikin konten-konten juga kita tahu lah level-levelnya kayak gimana. Ya hanya ikut rame. Nah, mereka-mereka itu yang terpengaruh. Apa kita mau dari menjadi bagian yang mempengaruhi masyarakat, atau yang jadi yang meluruskan? Ya, ayo bikin lempeng ya gitu loh. Kita ini orang yang kayak gini nih sedikit. Ya, orang yang sering diminta digital forensik, telematika yang periksa-periksa gini, itu sedikit di Indonesia. Ya, coba lihatlah yang selalu nongol di media-media kan ya Mas Roy, ya saya, ya siapa, kan banyak nongol gitu. Ya, dan kemudian untuk saksi ahli juga saya udah 30-an kali, hampir 40 kalau nggak salah. Itu udah banyak melakukan pemeriksaan dan kita hanya sedikit. Jangan sampai kita segera jadi pihak yang segera kemudian melakukan pengulasan macam-macam hanya sekedar mau menjadi whistleblower mungkin, atau kemudian mau pengungkapan apapun yang tetapi di luar secara hukum. Kita ada dasar hukumnya, dasar hukum itu yang digunakan. Jangan kemudian mencoba meminta perlindungan dari masyarakat kalau udah masalah, udah rame, kemudian paling tidak nih ada yang melindungi Anda. Enggak, nanti saat masuk ke ruang sidang juga Anda sendirian, duduk di kursi sebagai terdakwa atau sebagai saksi juga kita sendirian. Masyarakat bikin rame-rame semuanya di luar doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kemudian yang bisa menolong kita dan kemudian membantu kita tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara itu yang paling bisa dilakukan ya dengan mengungkapkan kebenaran. Gitu. Dan kemudian bukan untuk bikin rame. Ya, apa sih kegunaannya kita untuk cari popularitas atau cari apa untuk bikin rame-ramenya? Enggak kan? Ya, pengungkapan yang sehat ini yang paling diperlukan, gitu. Ya,
Saya kan dari tadi ngomongnya fair loh dan kemudian nggak menuding Anda, tetapi ya Anda berdua nggak saya tuding, tetapi paling tidak ini bayangan saya dan kemudian kita sebagai orang-orang yang sering lah untuk diminta pengungkapannya kayak gini. Kenapa sih kita nggak bisa netral? Kenapa sih kita nggak coba lakukan semuanya juga lebih dasar hukum? Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.